Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sayyid Manan, NIM 12023071 dari Prodi Teknik Geomatika kelas TPB 23. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari program yang saya buat ini. Nah, untuk dari program yang pertama itu, saya membuat tentang biologi yang bertemakan mitosis dan meiosis. Nah, jadi program ini dapat menampilkan pengertian dari mitosis dan meiosis tergantung masukan dari penggunanya. Nah, untuk program yang kedua, saya membuat dari materi fisika, yaitu yang bertemakan kapasitor. Jadi, pada program ini terdapat 3 masukan, yang mana kita bisa memilih ingin mencari kapasitor, energi dalam kapasitor, dan satu lagi itu tentang masa hukum Ohm. Nah, langsung aja kita praktekkan langsung, yaitu untuk yang pertama, program yang pertama dan yang kedua. Di tiap program saya akan menjelaskan yang pertama itu flowchart-nya atau diagram alirnya, dan yang kedua setelah itu langsung menuju ke penjelasan kode programnya dengan menggunakan software dev C++, menggunakan bahasa C++ juga. Nah, langsung aja kita praktekkan ke videonya. Oke, kali ini kita akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang diagram alir atau flowchart dari program yang pertama, yaitu tentang biologi yang bertema mitosis dan meiosis. Nah, di sini tuh ada input-outputnya. Di bagian ini itu merupakan deklarasi string array yang menyimpan semua ciri-ciri dari mitosis dan meiosis. Nah, ini string mitosisnya, dan ini ada 5 keterangan dari ciri-ciri mitosis. Begitupun ini string meiosis, dan ini terdapat ciri-ciri atau keterangan dari meiosis. Nah, ini merupakan deklarasi integer untuk menerima input berupa angka untuk memilih menu atau menampilkan menu. Nah, di sini tuh ada case 1 dan case 2. Nah, case 1 ini yaitu tentang mitosis, case 2 tentang meiosis. Ketika kita milih case yang pertama atau memilih mitosis, dia akan otomatis mengeluarkan outputnya itu ke sini. Di sini dia akan melakukan perulangan untuk menampilkan semua isi array dimulai dari 0 sampai 4, dan dia bakalan mengeluarkan urutan sebagaimana nomornya 1 sampai 5 keterangan, dan di samping masing-masing angka terdapat titik dan isi dari array mitosis. Nah, begitupun ketika kita milih case yang kedua, itu bakalan seperti dengan yang case yang pertama tadi, jelaskan seperti itu. Akan melakukan perulangan juga yang nantinya untuk menampilkan semua isi array dimulai dari 0 sampai 4. Nah, di situ juga akan mengeluarkan urutan 1 sampai 5 sebagai nomornya, dan di samping masing-masing angka terdapat titik dan semua isi dari array meiosis. Nah, untuk keterangan break ini itu program berhenti. Nah, ini tentang mitosis, dan ini tentang meiosis, case 1 dan case 2. Nah, seperti itu. Nah, di akhir ini break, program akan berhenti. Oke, langsung kita
kali ini akan membahas penjelasan kode program yang dibuat dengan bahasa C++ nya. Nah, untuk yang pertama ini program yang pertama yang tentang biologi, yang pertama tentang mitosis dan meiosis. Nah, di sini nih ini bagian ini merupakan di bawah ini deklarasi string array yang menyimpan semua ciri-ciri pada mitosis. Nah, untuk yang ini merupakan di bawah ini yang ini adalah deklarasi string array yang menyimpan semua ciri-ciri meiosis. Nah, ini selanjutnya deklarasi integer untuk menerima input berupa angka untuk memilih menu. Ini untuk menampilkan menu opsi 1 tentang ciri-ciri mitosis dan opsi kedua tentang ciri-ciri meiosis. Di sini ada input angka sesuai menu yaitu 1 atau 2, pilih. Dan di switch ini switch case yang menampung inputan dari variabel yang dipilih. Case 1, jika input sama dengan 1 maka akan jalankan kode di bawah ini atau case 1 ini. Nah, ini mengeluarkan output mitosis. Di sini akan terjadi proses perulangan untuk menampilkan semua isi di array dimulai dari 0 sampai 4. Nah, untuk begini i+1 akan mengeluarkan urutan 1 sampai 5 sebagai nomornya, dan di samping masing-masing angka terdapat titik dan semua isi dari array mitosis. Nah, break di sini adalah opsi program berhenti. Nah, untuk jika kita memilih input sama dengan 2, maka akan menjalankan kode di bawah ini. Nah, ini untuk mengeluarkan output meiosis. Sini adalah perulangan untuk menampilkan semua isi di array dimulai dari 0 sampai 4. Di sini i+1 akan mengeluarkan urutan 1 sampai 5 sebagai nomornya, dan di samping masing-masing angka terdapat titik dan semua isi dari array meiosis. Di sini ada keterangan break atau program berhenti. Default itu jika inputan tidak berupa angka 1 atau 2 maka akan menjalankan program di bawah, yaitu break, atau tidak akan program tidak akan bisa berjalan jika tidak masukkan opsi pilihan menu tadi, yaitu 1 tentang ciri-ciri mitosis dan 2 tentang ciri-ciri meiosis. Langsung aja kita coba untuk menjalankan programnya, yaitu pertama kita pilih execute, lalu kita run dan compile now, compile run, oke, yes. Nah, di sini ada 2 menu kan, opsi yaitu ciri-ciri mitosis dan ciri-ciri meiosis. Di sini contoh, misalkan kita mengklik 1 ciri-ciri mitosis lalu enter. Nah, di sini akan keluar langsung keterangan dari ciri-ciri mitosis tersebut. Begitupun dengan meiosis. Ketika kita run lagi, kita klik 2, dia akan mengeluarkan tentang ciri-ciri meiosis. Nah, ini sekian program dari biologi. Sekarang kita lanjut ke program kedua, yaitu tentang fisika. Oke, kali ini kita akan menjelaskan flowchart atau diagram aliran yang kedua tentang fisika, yaitu yang bertema kapasitor. Di sini terdapat input output yang menerangkan. Di sini terdapat simbol dari rumus atau keterangan. Di sini ketika kita pilih 2 sama dengan
Ya, berarti jawab ke sini nih. Kalau misalkan salah, itu dia bakalan langsung kelar programnya. Sini nih. Terus di sini ada beberapa opsi pilihan operasi yang nantinya akan menjadikan menu pilihan. Ketika kita ingin cari yang itu, ada di sini case yang pertama itu tentang kapasitor. Case yang kedua yaitu tentang energi dalam kapasitor, dan yang case ketiga itu tentang massa hukum Ohm. Nah, di case yang pertama atau tentang kapasitor ini, kita di sini ada opsi untuk menginput nilai muatan listrik dan menginput nilai beda potensial. Untuk di case yang kedua, di sini kita ada opsi input nilai kapasitas kapasitor dan menginput nilai beda potensial. Nah, untuk yang terakhir di case yang ketiga ini kita menginput, ada opsi input menilai tegangan dan menginput nilai arus listrik. Nah, di sini juga di 3 case ini terdapat operasi rumus yang sesuai dengan materi masing-masing. Ini tentang materi kapasitor, ini tentang materi energi kapasitor, perhitungan energi kapasitor, dan ini tentang perhitungan hukum Ohm sesuai yang ada pada materi. Nah, setelah misalkan kita milih, setelah kita menginput nilai, contoh kita menginput nilai ini, case yang pertama ini kita bisa melakukan perulangan sebanyak maksimal 5 kali. Di sini ada nanti setelah kita menginput itu, kita ada opsi keterangan pilih lagi ya atau tidak, opsi perulangan, bisa lanjut ya atau tidak. Ketika kalau misalnya kami tidak, itu operasi bakal langsung selesai dan mengeluarkan hasil gitu, hasil perulangan sebanyak yang operasi kita masukkan tadi. Misalkan kita yang pertama milih case yang pertama, nanti ada opsi setelah selesai kita masukkan nilai input muatan listrik dan nilai beda potensialnya, itu ada opsi ya atau tidak. Ketika ya, itu akan kembali ke menu pilihan operasi. Ada opsi kapasitor, energi dalam kapasitor, dan hukum Ohm tadi. Nah, kalau kita ingin cari yang keduanya tentang energi dalam kapasitor, ya udah kita lanjutkan seperti yang tadi. Pokoknya maksimal itu 5 kali dalam melakukan perulangan itu. Nah, kalau misalkan kita milih 2 pun, nanti yang ketiga, 4, 5 seterusnya itu bakalan random hasilnya. Nah, setelah itu di sini ada hasil dari semua operasi, dan ini yang tadi yang seperti dibilang itu di sini melakukan perulangan sebanyak operasi yang dimasukin tadi. Nah, sudah sekian, cukup segini aja penjelasan singkat tentang fisika dari saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan kode program dengan software C++ atau bahasa C++. Di sini yaitu tentang fisika yang bertema kapasitor. Nah, langsung di sini ada plot. Nah, di situ terdapat deklarasi untuk operasi kapasitor. Nah, untuk simbol C itu adalah kapasitas kapasitor. Untuk Q itu adalah muatan listrik, dan V adalah beda potensial. Nah, untuk ini itu deklarasi untuk operasi energi dalam kapasitor. E adalah energi kapasitor, V adalah beda potensial, dan C adalah kapasitas kapasitor. Selanjutnya, untuk yang bagian ini ya, itu merupakan deklarasi untuk operasi hukum Ohm. I adalah arus listrik, V2 adalah tegangan listrik, R adalah hambatan listrik. Selanjutnya, untuk plot hasil, yang ini itu merupakan deklarasi array hasil untuk menyimpan semua hasil dari operasi yang telah dilakukan dengan isi maksimal yaitu 5. Untuk ini itu merupakan deklarasi inputan untuk memilih.
Nah, untuk string pilih 2 ini itu deklarasi awal pilih 2 sama dengan ya agar dapat menjalankan perulangan. Selanjutnya untuk opsi ini yaitu perulangan yang diberi kondisi selama nilai pilih 2 sama dengan kata ya dan nilai i kurang dari 5, maka akan mengeksekusi program di bawah. Nah, ini merupakan opsi menu pilihan yang dimana nantinya akan diinputkan angkanya. Di sini ada case 1 yaitu atau tentang kapasitor, kedua ini tentang energi dalam kapasitor, dan yang ketiga itu tentang massa hukum Ohm. Selanjutnya di sini itu opsi input pilihan sesuai yang terdapat pada menu yang ada dari ketiga ini. Lalu di sini jika menginputkan pilih sama dengan 1, maka akan jalankan kode di bawah. Input nilai muatan listrik atau simbolnya itu Q. Input nilai beda potensial V. Nah, ini itu operasi rumus sesuai dengan materi kapasitor. Ini merupakan rumus sesuai dengan materi yang ada di kapasitor. Nah, ini merupakan array hasil I merupakan tempat menyimpan hasil eksekusi operasi yang dipilih. Selanjutnya ini menu kedua yang berisi di mana jika lanjut akan terjadi perulangan kembali ke tampilan menu atau akan kembali ke menu pilihan operasi ini yang ada 3 keterangan ini, yaitu kapasitor, energi dalam kapasitor, dan massa hukum Ohm. Nah, ini selanjutnya untuk case pilihan kedua itu energi dalam kapasitor. Nah, ini input nilai kapasitas kapasitor. Ini kita menginput nilai beda potensial. Selanjutnya ini merupakan rumus perhitungan energi kapasitor sesuai dengan materi. Nah, ini itu merupakan array hasil I merupakan tempat menyimpan hasil eksekusi operasi yang dipilih. Nah, yang bagian ini itu menu kedua yang berisi di mana jika lanjut akan terjadi perulangan kembali ke tampilan menu, sama seperti yang sebelumnya. Akan ada pertanyaan ya atau tidak. Untuk melanjutkan itu kita untuk mencari rumus tentang rumus lain atau kita ingin mencari nilai lain dengan opsi yang sama atau berbeda dari ketiga pilihan tersebut. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga itu tadi tentang massa hukum Ohm. Nah, ketika kita milih 3 tentang massa hukum Ohm itu input nilai tegangan, lalu input nilai arus listrik, kemudian di sini terdapat perhitungan hukum Ohm sesuai yang ada pada materi rumusnya. Nah, ini merupakan array hasil ini merupakan tempat menyimpan hasil eksekusi operasi yang dipilih. Opsinya sama kayak seperti yang tadi, akan ada pilih lagi atau tidak. Jika lanjut akan terjadi perulangan kembali ke tampilan menu. Nah, ini I bertambah terus sampai I bernilai maksimal 5 sehingga perulangan itu berhenti. Selanjutnya perulangan yang berfungsi untuk ini merupakan perulangan yang berfungsi untuk menampilkan isi dari array hasil, yaitu sebanyak 5. Jadi langsung aja kita lihat hasil dari eksekusi programnya tersebut. Kita execute, run, compile, run, yes. Nah, di sini ada pilihan operasi kan. Nah, misalkan contoh kita milih
tentang kapasitor. 1, enter. Input nilai muatan listrik, misalkan 20. Input nilai beda potensial, misalkan 5. Enter lagi. Nah, di sini ada opsi ya atau tidak. Jika kita ingin melakukan perulangan kembali, kita pilih ya. Nah, akan kembali ke menu dan kita ingin mencari operasi apalagi. Apakah kita ingin mencari kapasitor dengan nilai yang berbeda atau kita mencari tentang operasi yang lain. Misal contoh kita mencari operasi yang lain itu 2 misalkan. Energi dalam kapasitor. Nah, ini kita menginput nilai kapasitor. Contoh misalkan 45. Nah, lalu input nilai beda potensial misalkan 14. Nah, ini kita melakukan perulangan itu bisa maksimal sebanyak 5 kali. Misalkan kita ketiga, kita lanjut ya. Lalu kita masa hukum ohm 3. Input nilai tegangan misalkan 100. Ya. Perulangan yang kelima, terakhir. Nah, jika sudah kita milih 5 operasi atau batas maksimal, kita hentikan atau kita mengetik tidak. Lalu enter. Nah, di sini adalah akan keluar hasil dari semua operasi. Nilai yang telah kita masukkan tadi dengan mengikuti sesuai rumus yang tadi telah dibuat. Nah, sekian penjelasan 2 program dari saya, yaitu tentang biologi dan fisika. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.